mungkin ya. Contoh udah menyajikan, kemudian ini sudah pertemuan keberapa ya? Ketiga ya kayaknya. Ketiga, Pak. Ketiga. Jadi mungkin sudah mulai ada apa namanya tugas ya, tugas untuk mahasiswa. Bentar saya share dulu. Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya. Jadi ketika kita mempunyai hasil ya, mempunyai hasil dari suatu penelitian, itu kita bisa memvisualkan. Oh, ini kayaknya saya pakai soalnya ya, double screen ya. Bentar, saya ini aja. Tadi saya double screen. Nah, udah ya. Baik, ketika kita sampai mana tadi? Jadi ketika kita melakukan penelitian ya, dulu sudah kalau S2 sudah mengalami pada tahap skripsi ya. Ketika kita mengerjakan skripsi, kita akan mencoba untuk memvisualisasikan data ya, hasil hasil data kita dan seterusnya. Dan biasanya kalau suatu karya itu misalkan skripsi atau tesis, data raw-nya harus dimasukkan di lampiran ya, di lampiran. Walaupun mungkin sebanyak apapun itu data, makanya yang tebal lampirannya karena datanya banyak. Nah, kalau di jurnal biasanya eh, data itu bisa masuk ke suplementari material ya. Jadi nah makanya ini penting ya. Ini nyambung ke masalah ke metode penelitian. Jadi ketika kalian baca paper, tidak hanya membaca ya, tapi juga mencerna. Jadi ketika kalian membaca paper itu juga kita harus melihat informasi lain seperti suplementari material. Ya, biasanya di situ peneliti itu mempublikasikan apa namanya data raw-nya. Ya, kadang-kadang kita butuh data raw ya kan. Kita butuh data raw dalam bentuk Excel, dalam bentuk foto, dalam bentuk video. Jadi itu dipublikasikan di situ. Ya, jadi sebagai pendahuluan, jadi suatu karya ilmiah atau research paper itu harus berbasis data ya. Ini kita bercerita, kita bercerita, tapi kita harus punya data. Kalau nggak punya data ya kita nggak bisa bercerita di situ. Kemudian data ini diambil, ya, diakuisisi, kemudian diolah, processing, kemudian diinterpretasikan. Ya, nah menginterpretasikannya ini melalui visualisasi data. Ya, Nah, visualisasi data ini sekarang sudah difasilitasi oleh banyak software, oleh banyak perangkat lunak, ya, melalui komputer ya. Jadi sekarang sudah banyak sekali software-software untuk memvisualkan. Kemarin ketika kuliah offline, ya kita bisa menyajikan datanya melalui apa namanya Adobe ya, Adobe Photoshop, kemudian bisa melalui Inkscape dan seterusnya. Dan hasil visualisasi data menunjukkan bukti-bukti yang dapat bercerita tentang fakta ilmiah yang dihasilkan. Ya. Jadi eh, nanti ada contoh beberapa yang ketika kita menyajikan suatu data nggak bisa ngasal ya, nggak bisa ngasal. Oke, sebentar, guys.
Nah, visualisasi data ini merupakan gambaran ya berupa bisa berupa grafik, kemudian berupa peta, kemudian model, foto dan integrasi hasil pengolahan data. Nah, biasanya kalau di result di jurnal-jurnal itu kita menyajikan satu persatu dulu, satu persatu, tapi di bagian discussion kita sudah mulai mengcompile ya kan. Nah, visualisasi data ini sangat berguna untuk beberapa fungsi ya, beberapa fungsi, diantaranya ada cleaning data. Jadi kalau data-datanya ada yang salah ini dibersihkan ya, di clean. Kemudian, nah ini yang kemarin sempat kita bahas ya kan, kita bisa melihat adanya outliers atau noise pada scatter plot ya pada data, kemudian mengevaluasi hasil model dan menunjukkan hasil di situ. Jadi ada empat ini untuk memvisualisasikan data. Nah ini contohnya ya di sini ini saya ambil salah satu memvisualkan. Nah, ini ada pointer. Ya, jadi ini grafik yang merupakan salah satu tools ya. Ini untuk menunjukkan suatu tren, suatu tren terhadap satu data terhadap waktu. Dan ini digunakan untuk melihat behavior ya, behavior terhadap parameter pada satuan waktu di sini. Ini contohnya. Jadi contohnya ini penjualan ya kan. Ini time series Januari, Februari dan seterusnya sampai Desember. Kemudian nilainya diplot di sini. Ya, nilai diplot. Nah, kemudian di sini ada suatu grafik yang sangat berbeda ya, sangat berbeda. Ini. Nah, kalau ada data yang di luar tren, apalagi data geofisika ya, atau data-data lain, itu harus patut kita curigai di situ. Ya, jadi tidak bisa semua data kita kita telan mentah-mentah, tapi kita harus jeli terhadap suatu data ya. Ini contohnya. Nah, ini ada kompilasi ya. Ini gabungan kemarin. Kalau kemarin saya menunjukkan adanya suatu foto udara di situ yang ada di puncak Merapi. Nah, ini kita coba untuk mengintegrasikan semuanya ya. Ini ada grafik line ya, grafik line ini diintegrasikan terhadap suatu kejadian alam ya. Ini contohnya kita memahami erupsi freatik Merapi yang ada di sini. Jadi kalau kemarin backgroundnya itu adalah apa namanya foto udara, sekarang backgroundnya itu topografi ya DEM. Jadi di sini saya mengcompile ya, mengcompile ini sudah masuk ke ranah discussion ya. Jadi ranah discussion itu sudah merupakan suatu kompilasi data ya, suatu kompilasi data. Nah, di sini kita gunakan visualisasi data. Yang pertama ada peta ya. Ini ada petanya seperti ini, kemudian ada hasil model yang biru-biru ini. Ya, ini hasil pemodelannya, ada flat. Oh ya, ini kita harus dalam menyajikan legenda harus paham kapan menyajikan garis, kapan menyajikan poligon, kapan menyajikan titik ya. Jadi kan kalau dalam membuat map, dalam membuat peta itu ada tiga tipe shapefile, ada garis, ada poligon, dan ada titik. Kemudian jangan lupa ada skala di sini, dan pada skala, dan sepertinya saya kelupaan ngasih oh ada utara ya, jangan lupa ada tanda north, ya cukup satu. Nah dalam menyajikan comparison harus sama skalanya, ya skalanya harus sama. Nanti kalau ada yang menulis artikel ya publikasi jurnal itu kalau eh, menyajikan suatu perbandingan skalanya harus sama sih. Kemudian ada perubahan topografi di sini. Yang warna biru ini warna turunan ya. Ada material yang hilang,
Kemudian di sini morfologinya ada yang rekah, ya, ada yang rekah. Kemudian ada material-material yang menjadi tumpukan. Jadi ada yang erupsi, kemudian ada yang apa namanya eh, bertumpuk di situ ya. Dan bintang-bintang ini lokasi suspek erupsinya ya, suspek erupsi. Nah di sini ceritanya dalam satu figur ini banyak cerita ya. Dan saya menyajikannya sudah kompleks di situ. Pertama saya ingin bercerita bahwa ada banyak pengaruh dari struktur seperti yang gambar merah. Kemudian untuk membuktikan adanya endapan atau akumulasi dari air hujan, saya membuat model flood ya, model banjir di sini. Ini di tengah, di sini juga, ini tengah-tengah juga. Ini area depression, area apa namanya cekungan ya, cekungan sehingga air hujan akan tertampung di sini. Air hujan akan tertampung, kemudian, nah untuk membuktikan adanya air hujan, kita bisa melihat tanda merah, sorry, grafik ini ya. Ini air hujan, ini zona kering, kemudian ini hujan, ini zona kering, ini musim hujan. Dan warna merah ini lokasi-lokasi atau waktu-waktu erupsinya. Ya, jadi eh, ini sudah publish papernya dan ada 4 data yang harus kita kumpulkan ya, kita kumpulkan di sini. Jadi harapannya nanti kalau teman-teman semua bikin tesis atau publikasi itu ada kalau sudah mau mendekati discussion, harus sudah mengcompile hasil-hasilnya. Nah, ini salah satu visualisasi data ya. Eh, ini untuk menunjukkan hubungan variabel data yang berbeda. Nah, dan di sini kita ingin mencoba mendeteksi adanya outliers atau error dataset. Ini contoh outliers yang bagus seperti ini ya. Sorry, ada tren ya. Tapi kalau sudah mengumpul ya, kalau misalkan nanti kalian punya data point, kemudian diplot itu bentuknya seperti ini, nggak punya tren. Nah, ini harus harus diwaspadai. Ya, artinya datanya masih belum punya pola. Oh, keputus ya? Halo, halo. Terputus Pak tadi Pak. Terus slide-nya, Pak. Oh, tapi tadi ke anu nggak sampai nggak penjelasan saya? Tadi ada, Pak. Oh, ada ya. Oke. Sampai sini ya tadi ya atau freezing? Ya, sampai sini, Pak. Hmm. Oke, saya lanjutkan. Jadi memang di sini kita bisa melihat adanya suatu tren ya kan, suatu tren. Ya, saya pernah menguji skripsi plottingannya seperti ini. Jadi kalau seperti ini kita nggak bisa melihat suatu hubungan antara parameter yang satu dengan parameter yang lain. Ya. Nah di sini saya mencoba untuk ngeplot. Ini masih data S3 saya. Kebetulan S3 saya meneliti Merapi terkait pengaruh hidrotermal alterasi. Kemudian di sini ada Merapi, di sini saya plot yang tanda plus ya, tanda plus. Kemudian saya
lingkari atau saya kasih keterangan ya. Nah, kita boleh ngasih keterangan. Keterangan misalkan kita highlight salah satu mineral ya di sini. Di sini misalkan ada gypsum 9,7%, kemudian ada jarosite 12%. Jadi kita bisa melihat apa namanya titik-titiknya ya. Kemudian di sini ada gunung api Taupo. Nah, ini pentingnya ketika kita mau mencoba menambah suatu material ya. Ya, makanya literasi itu sangat penting, membaca jurnal itu sangat penting. Tujuannya untuk melihat data-data yang mungkin sama ya, tapi di area yang berbeda. Ya. Jadi di sini saya melihat beberapa gunung yang gunung berapi ya. Ini boleh di sini saya masih mencampurkan tektonik setting yang beda-beda. Merapi kan subduction Kilauea itu kan hotspot ya di Hawaii dan seterusnya. Kemudian saya coba untuk ngeplot di situ, baik batuan yang andesitik maupun basaltik. Dan ternyata di sini saya ingin menunjukkan hubungan antara porositas batuan dengan kekuatan batuan. Ya. Jadi di sini kalau batuannya tidak poros atau padat, berarti dia kuat. Ya. Ini contohnya ada di Pakaya, ya. Ada di Pakaya, kemudian di Taupo juga ada, kemudian di Merapi juga ada, Taranaki juga ada di New Zealand. Jadi semakin poros dia akan semakin semakin rapuh ya di sini. Ini Taranaki, kemudian ada Kilauea, kemudian dia ada Merapi di situ. Kemudian di sini ada Sulfatara. Nah, ini Sulfataranya ada dua autor ya. Sulfatara, Gunung Api Sulfatara. Ini ada Meyer et al. Yang publish 2016 sama Pola et al. 2014. Ya, jadi eh, kita plot, kita bisa dapat pola tren ya, pola tren secara umum berarti kalau poros batuan itu kekuatannya akan menurun. Nah, ini nanti bisa kalian lakukan kalau misalkan eh, baik di tesis maupun di mana di disertasi kalau sudah masuk ke pembahasan. Kalau sudah masuk ke pembahasan, kalau result itu kan hasil dari riset riset kita sendiri. Tapi kalau kalau pembahasan, ya itu nanti bisa bisa dihubungkan dengan artikel-artikel yang lain ya. Kemudian ini Kelea Bubek et al. 2017. Nah, di sini saya juga memperhatikan tahun publishnya ya. Riset itu kan update ya. Apalagi sekarang manusia itu sudah bertambah banyak. Jadi jangan sampai kita ketika sidang itu defense atau apa ya namanya. Jadi riset background ya, misalkan jadi riset background. Penelitian ini tidak pernah dilakukan sebelumnya. Nah, itu saya nggak percaya. Apa ya, pasti pasti sudah pernah dilakukan oleh seseorang. Mirip-mirip, tapi memang tidak 100% mirip. Ya, jadi takutnya nanti kita overclaim ya. Takutnya nanti kita overclaim, kemudian malah bisa di reject oleh jurnal tersebut. Ya, saya pernah sedikit, jadi ketika kita menulis, ini juga masuk ke riset metodologi nih. Ketika kita menulis karya ilmiah itu jangan terlalu hiperbolik. Ya, kita harus jangan terlalu pesimistik, tapi juga jangan terlalu optimistik. Ya, jangan terlalu hiperbolik. Nanti pasti di challenge oleh reviewer. Ini kalimatnya terlalu terlalu overconfident misalkan ya. Contohnya kayak ya tadi penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Itu kan kayak overconfident. Oke, kita break dulu sebentar ya karena ada suara azan. Pasti saya kalah soalnya. Mungkin sekitar 5 sampai 10 menit. Nanti saya lanjutkan.
Oke, saya lanjutkan ya. Baik, ya di sini saya menyajikan, kemudian kita compare dengan gunung-gunung api lain untuk membuktikan bahwa hasil kita relevan ya, relevan dan logis di situ. Tidak hanya kasus di Merapi, tapi juga di kasus-kasus gunung api lainnya. Nah, di sini bisa saja saya mengambil 10 gunung, ya, 10 gunung juga boleh. Tapi yang jelas ini sudah cukup mewakili ya, cukup mewakili. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini juga sering saya temukan ya. Ini eh, scatter plotnya, apalagi kalau kita mencari suatu eh, fungsi linear ya. Misalkan ada suatu parameter yang nilainya dipengaruhi oleh gradien. Ya, gradien itu kan Y2 min Y1 per X2 min X1 ya kan. Nah, ketika kita punya data, misalkan ini data eksperimen ya, data eksperimen fisika atau apapun itu, kemudian diplot, keluarnya seperti ini ya. Nah, ini kalau bisa jangan seperti ini. Ya, kalau bisa jangan seperti ini. Ini masih ada banyak noise di atasnya. Dan ini harus harus diplot seperti ini ya. Harus diplot seperti ini. Jadi eh, ini kurang proper ya kalau untuk apa penyajian penyajian visualisasi. Ini bisa dihapus dulu beberapa part di sini. Hal-hal yang mungkin kurang sesuai dengan tren ya. Kemudian bisa dicari fungsi linearnya. Nah, ini juga kemarin sudah saya jelaskan ya ini sudah saya jelaskan. Jadi sepertinya saya skip. Nah, ini ketika kalian eh, punya banyak parameter ya, punya terlalu banyak parameter di situ. eh, Contohnya ini akan cukup susah untuk dibaca. Ya, ini akan cukup susah untuk dibaca. Misalkan di sini ada Ohio, Virginia, New Hampshire, Massachusetts. Ya, ini ketika disajikan jadi kita sangat bingung dengan color scale-nya ya. Misalnya ini ada Rhode Island, kemudian Oregon, ada Idaho dan seterusnya yang biru-biru juga ya. Misalkan di sini ada Connecticut, Arizona dan seterusnya. Jadi ini eh, benar-benar eh, penyajian data yang sebenarnya kurang proper ya kan, kurang proper. Bisa mungkin disajikan lebih baik dalam bentuk histogram ya kan. Dalam bentuk histogram kemudian dikasih keterangan kota di situ di setiap histogramnya. Jangan di pie chart ya, jangan di pie chart. Ini akan membuat eh, reader bingung ya. Nah, yang bagus seperti ini kalau parameternya nggak banyak, baru bisa di pie chart. Kemudian ada angkanya seperti ini, 55%, 30%, 4%, 5%, 6%. Jadi ini cukup bagus untuk dijadikan visualisasi data di situ. Nah, ada beberapa data yang berupa image ya, image atau foto. Nah, ini harus punya resolusi yang tinggi dan terbaca. Contohnya ini contohnya ini foto apa di SEM mungkin ya. Ini ordernya mikrometer, jadi kita bisa melihat tekstur di sini. Ini juga resolusinya tinggi. Jadi eh, apalagi di karya tulis ilmiah ya, karya tulis ilmiah kalau bisa eh, yang disajikan yang resolusinya tinggi di situ. Nah, saya sering banget mendapatkan screenshotan ya. Jadi ketika menulis tesis itu jangan memakai screenshot. Sekali lagi, jangan memakai screenshot itu sudah resolusinya jelek ya kan. Resolusinya jelek, kemudian tidak ada penjelasan. Ini bad foto ya. Ini contohnya ada batuan sedimen, batuan gunung api, batuan beku. Ini memang dari paper yang sudah
publish ya supriyatnya, tapi papernya tua 1980 ya, 1980 sudah hampir sekitar 40 tahun yang lalu ya, sudah hampir 40 tahun yang lalu. Jadi ini kalau bisa apa namanya, digambar ulang ya, digambar ulang. Sekarang ada software Paint, ada software Inkscape atau Adobe Photoshop ya. Ini bisa diganti-ganti, misalkan batuan sedimen ditulis ulang ya, batuan gunung api, kemudian batuan beku. Ini bisa digambar ulang, kemudian nama-namanya juga, nama-namanya juga, keterangannya juga bisa ditulis ulang di situ. Ya, jadi tidak terlihat eh, resolusinya jelek. Ya, ini kalau kalau di jurnal ini biasanya bisa potensial untuk di reject ya kalau ada figurnya bad resolution. Nah, kadang kita menyajikan, nah kalau menyajikan kita harus suatu foto ya, misalkan ini contoh foto, walaupun belum diinterpretasi ya. Biasanya ini untuk buku ya. Jadi kalau kita menulis buku, mungkin belum jurnal ya. Kalau jurnal kan sudah ada interpretasi. Tapi kalau kita menulis buku misalkan, itu bisa digunakan untuk apa namanya, bisa digunakan untuk kasih informasi yang cukup general ya. Nah, di situ ada banyak foto, kita bisa mengambil secara temporal ya. Kita bisa mengambil secara temporal. Nah, kalau di sini kalau kita mau melakukan suatu comparison, perbandingan, itu skalanya harus sama ya. Kemudian areanya juga harus sama. Jangan sampai yang satu terlalu naik, yang satu terlalu turun, sehingga ketika disajikan sumbu X sama sumbu Y-nya harus sama ya. Misalkan ini 916 450 ini hampir sejajar ya. 91640 ini juga sejajar di sini ya. Kemudian sumbu X-nya juga ya, sumbu X-nya juga. Jadi kalau di crop itu eh, kita bisa melihat suatu perubahan ya, suatu perubahan. Ini contoh temporal image di Gunung Api Merapi waktu saya S3 ya. Kolaborasi dengan BPTKG waktu itu, sehingga kita bisa bercerita mengenai suatu dinamika ya. Kita bisa bercerita mengenai suatu dinamika. Ya, jadi itu pentingnya skala skala area yang sama itu seperti itu pentingnya. Nah, ini peta ini perlu dicatat ya. Peta itu sangat penting karena ya kalau geoscience produknya peta ya. Kalau geoscience itu produknya map atau peta. Pertama ada judul ya, ini dijelaskan di figur caption. Jadi ada judul di situ. Kemudian kalau bisa resolusinya tinggi, ada resolusi tinggi di situ. Kemudian ada skala ya. Ada skalanya, kemudian ada arah mata angin, kemudian ada legenda ya. Eh, nah, penempatan legenda juga tidak boleh ngasal ya. Misalkan legenda, nah misalkan di sini, ini saya tempatkan legenda di bawah ya. Tidak mungkin saya tempatkan legenda di atas sini atau di samping sini ya, di samping sini. Karena satu akan menutupi informasi yang saya sajikan. Ini contohnya di sini ada endapan ya, jadi nggak mungkin saya tutupi di situ. Kemudian karena di sini saya hanya menutupi mungkin sedikit ya, hanya sekian persen, tapi informasi utama ada yang di tengah-tengah ya. Apalagi di sini saya ingin meng-highlight ada sumber erupsi. Nah, kemarin ada yang ujian itu legendanya dia ditaruh di bawah title. Jadi judulnya di atas, peta apa gitu ya. Kemudian legendanya ditaruh di atas seperti ini. Nah, itu
kurang estetik ya, dan angkanya itu terlalu kecil. Jadi angka legendanya itu kecil-kecil sekali. Jadi kalau bisa angka legendanya bisa terlihat ya, bisa terlihat ketika di print itu reader bisa membaca angka-angka tersebut. Ini juga harus bisa membaca angka-angka tersebut. Oke. Nah, ini sangat penting. Kadang-kadang saya melihat eh, ketika menyajikan peta itu angka koordinat juga terlalu kecil ya. Angka koordinat ini sangat kecil di sini. Nah, ini kalau teman-teman membuat suatu comparison, bagian sini bisa dihilangkan ya. Karena ini posisinya sudah sejajar, kita hanya bisa menyajikan angka keterangannya di sini. Ya. Nah, ini akan menghemat space ya, menghemat space. Ini di sini tidak akan diprotes oleh editor atau reviewer karena sudah sesuai ya. Skala kemudian penempatan sumbu X, Y-nya sudah sama, jadi ini tidak akan dirombak petanya. Malah kita punya additional space di sini, ya, additional space. Dalam visualisasi data juga perlu diperhatikan kerapian ya, kerapian data dan seterusnya. Oke, ya kita sampai sini, sampai ini ya tadi ya. Jadi judul resolusi tinggi ada skala, legenda tadi, garis astronomi atau geografik tadi ya. Kemudian simbol utara jangan lupa, walaupun simpel tapi kemarin saya juga menjumpai naskah tesis ya atau skripsi yang lupa arah utaranya belum diletakkan ya, arah utara. Kemudian ada inset kalau bisa. Inset itu areanya di mana ya, areanya di mana. Nah, ini contoh peta apa KRB Merapi ya 2010. Ini sudah paling maksimal dan sebenarnya ini karena saya inputkan ke PPT ya jadi terkompres ya. Tapi kalau di download ini sangat sangat high resolusi. Ini kalau di zoom ada keterangannya. Jadi kalau kita membuat peta ada dua tipe ya, ada dua tipe, peta cetak dan peta untuk jurnal ya. Kalau peta cetak ada standarnya. Jadi setiap setiap peta cetak ada standarnya. Di sini ada kalau di zoom di sini ada legenda scale bar ya. Nah, di scale bar biasanya di atas ada skala apa namanya? Skala angka. Ya, jadi kalau scale bar ini misalkan mau dipakai di komputer karena kalau di komputer kan di zoom in, zoom out ya. Nah, kalau skala angka ini sudah pakem ya. Jadi kalau dicetak misalkan ukuran A0 ya. Nah, ini sudah sesuai. Nanti 1 sentimeter di peta, berapa kilometer di lapangan ya. Kemudian di sini ada sistem proyeksi. Sistem proyeksinya dipakai yang geografik. Walaupun sebenarnya kalau Jogja itu bisa pakai UTM ya, bisa pakai UTM di situ. Kemudian di sini ada legendanya, legendanya harus komplit ya. Sampai di sini ada kayaknya sudut magnetik ya, sudut magnetik. Nah, di sini ada keterangannya ya. Di sini ada keterangannya. eh, Sampai di sini muncul ada referensinya ya, sangat sangat komplit di situ. Nah, ini kalau peta instansi, peta instansi harus harus sesuai ya, harus sesuai dengan apa namanya standar. Ya. Nah, ini contoh peta jurnal yang saya harap nanti tidak disajikan ya karena ini satu juga papernya lama ya 1980. Terus ada banyak hal yang perlu direvisi, misalkan ini nggak ada koordinatnya ya, x-nya apa, kemudian apakah ini UTM atau geografik. Kemudian di sini ada fault misalkan, di sini ada fault, kemudian di sini ada kontak-kontak litologi di sini yang kita nggak tahu kontak litologinya
eh, tulisannya apa ya, karena tulisannya sangat blur, Kemudian di sini ada keterangan ya, dan ini tulisannya sangat blur. Terus eh, pulau apa namanya? Di sini juga pulaunya jadi kayak terscratch ya. Halmahirannya jadi kayak lebih menggembung gitu. Jadi skalanya juga ya, terus di sini arah utara selatannya juga terstretch ya. Nah, ini kalau dari kaidah penyajian peta ini saya minta untuk disajikan ulang karena ini salah ya. Nggak bisa kita hanya screenshot gitu. Di screenshot tuh eh, nggak bisa kita ukur ya, nggak bisa kita ukur di situ. Nah, hasil model, kalau kita punya data berupa hasil model, kita harus punya skala ya, kemudian warna, kemudian peta lintasan jika data lapangan, kemudian harus ada legenda. Sebentar, baru Ikomah. Oke, ya jadi kalau kita punya model, kita harus punya informasi-informasi ini ya. Kita harus punya informasi-informasi tersebut. Nah, ini juga pernah saya temukan di naskah ya, naskah tesis. Jadi ketika kita menyajikan, lagi-lagi jangan screenshot ya. Kemudian walaupun ini sebenarnya bagus ya, penulis pengen mencoba menceritakan suatu sistem panas bumi di Gunung Hamiding misalkan. Cuman di sini cara menyajikan visualisasi datanya sangat poor. Ini kalau di jurnal juga bakalan di reject papernya karena ini nggak terbaca sama sekali. Mulai dari judul, ya, mulai dari judul ini tidak terbaca. Kemudian ini artinya apa? Ada tanda panah ke sana. Ini kita nggak tahu ya. Kemudian ini juga tidak terbaca. Terus ini tanda panah ke kanan dan ke kiri itu artinya apa? Kemudian di sini juga tulisannya kurang jelas ya. Ini gunung gunung apa gitu ya. Kemudian di sini juga tidak clear ya. Tidak clear. Tiba-tiba ini ada intrusi misalkan, ini ada intrusi, tapi di sini space-nya nggak jelas ya. Warna putih ini apa ya? Warna putihnya apa? Lebih baik birunya dipolkan atau warna birunya di sketsa di sini misalkan ya. Dari sini. Jadi ini benar-benar poorly. Kemudian ini skalanya nggak terlihat ya. Angka-angkanya berapa ini? Ini nggak terlihat. Kemudian di sini ada cross section A aksen. Ya di peta geologinya, di peta insetnya hanya seperti ini. Kemudian dia A aksen, B aksen. Cuman ini nggak tahu base mapnya apa gitu ya. Base mapnya apa. Jadi ini benar-benar nggak bisa disajikan ya, nggak bisa terbaca, informasinya hilang ya, banyak missing information di situ. Kemudian nggak bisa terlihat ya informasi yang mau disajikan itu apa. Jadi lebih baik cari jurnal atau artikel yang lebih high quality ya, kualitasnya lebih bagus, kemudian bisa disajikan seperti apa informasi yang lebih informatif di situ. Nah, ini juga dari apa karya ya, dari karya yang sangat poorly understood, jadi em, cukup membingungkan karena eh, satu ketika disajikan ada foto lapangan, cuman ini kita nggak tahu
lintasannya mana ya. Saya nggak tahu apakah ini kabel atau yang kabel yang ini atau yang mana ya, kita nggak tahu. Arah utara juga nggak ada. Kemudian ini di area mana nggak tahu. Kemudian legendanya ini apa maksudnya? Walaupun satuannya kecepatan ya, kilometer per detik. Tapi ini apa keterangannya? Ya, ini sudah ada depth, ini distance, oke. Kemudian judulnya nggak ada, ya. Judulnya ada. Kemudian hanya dikasih keterangan seperti ini. Lintasan 4 memiliki panjang bla 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 di bagian tenggara lereng dengan azimut. Nah, ini juga nggak ada derajatnya ya. Harusnya kan not 100 derajat is, ya. Hanya N 100 I gitu kan. Tabur kanan cenderung menurun pada dengan dip-nya juga nggak italik ya. -2 pada posisi 0 meter dan dip nggak italik -25 pada posisi 8 meter di atas permukaan tanah. Kemudian gambar 57 bla 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 model kecepatan seismik lintasan 4 yang diperoleh menggunakan metode SRT ya. Dengan model awal sederhana seperti dilanjutkan pada gambar 56 bagian B ya. Nah, ini gambar 56 tapi di sini tertulis gambar 516. Nah, ini akan membingungkan eh, pembaca ya. Membingungkan pembaca karena ini tidak sinkron antara caption sama eh, yang di paragraf sama yang di sini ya. Kemudian lintasan 4 memiliki ring kecepatan bla 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 lapisan pertama pada bagian atas dengan kecepatan sensitif bla 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 0,42 sampai dan seterusnya ya. Kecepatan maksimum berada pada, nah ini juga interpretasinya cukup nggak jelas juga ya teman saudara. Jadi antara figur figur dan figur captionnya juga jangan semuanya apa namanya disajikan bold ya, jangan semuanya disajikan bold. Nah selanjutnya ini juga sama, jadi eh, penyajiannya mirip ya, ini ada garisan, ada mungkin meteran ya, mungkin meteran, cuma nggak ada kabel di situ. Kemudian di sini lapisannya juga hanya dua ya, lapisannya hanya dua dan keterangannya hanya diganti angka. Mungkin bisa kita perhatikan ya. Lintasan 4 memiliki panjang sejauh beberapa meter, azimut sekian ya. Kita next ya, hanya diganti nomornya. Lintasan 5 memiliki panjang bla bla bla, azimut sekian ya. Nah, ini kalau bisa ketika kalian nanti menyajikan data jangan di copy paste ya. Yang di copy paste kalimatnya kemudian hanya diganti angka. Nah, ini eh, apa namanya kurang etis ya, kurang etis. Ini juga lintasan 4 memiliki ring bla bla bla. Ini juga lintasan 5 memiliki ring bla bla bla. Ya, jadi eh, harus lebih kreatif dalam menjelaskan suatu hasil di situ. Ya, jadi harus lebih kreatif dalam menjelaskan hasil. Ini juga di bawah lapisan soil kecepatannya sekian hingga kedalaman 11 meter di bawah permukaan tanah. Ini juga ya, kecepatan sekian hingga kedalaman 9 meter di bawah permukaan tanah. Jadi benar-benar di situ kalimatnya persis hanya diganti angka ya. Ini terus terjadi sampai lintasan ke 10 misalkan. Ya, ini jadi ketika itu saya sebagai penguji itu kayak jenuh ya membaca ya. Jadi nggak ada message yang tidak ada pesan yang disampaikan oleh peneliti ke pembaca ya, ke pembaca. Jadi hanya kayak formalitas di situ ya, hanya kayak formalitas. Nah, ini salah satu contoh apa namanya? Salah satu contoh penyajian data yang sangat bagus. Terlihat nggak ya?
Panjang Sudah itu, Pak. terlihat belum? Sudah, ini sudah terlihat atau masih di PPT? Oh, masih di PPT, sebentar ya. Oke, sudah terlihat di sini. Udah, Pak. Nah, ini penyajian data yang sangat bagus ya. Ini saya ambil electrical conductivity inverse solution at La Soufrière di Guadalupe, Lavadum. Jadi ini eh, sebaran dari electrical conductivity ya. Nah, ini yang menyajikan sangat pintar karena ada dua color scale ya, ada dua color scale. Yang satu color scale untuk electrical conductivity, yang kedua adalah color scale untuk ketinggian ya. Jadi ini untuk membuat ini pertama kita download data DEM ya. Kita download data DEM, kemudian disajikan dalam bentuk 3D. Ini ada easting, ada northing ya. Ini Z-nya. Z-nya dalam bentuk warna, di mana warna coklat ini 1500 ya, 1500-an sekitar di sini. Nah, kemudian di sini hasil inversinya ditimpa ya. Hasil inversinya ditimpa di sini. Kemudian kita bisa melihat ada beberapa zone A1, A2 di situ. Kemudian ada bulge ya di sini A1, A2. Dan ini bisa dilihat eh, patahan-patahannya ya. Ini patahannya, kemudian ini juga patahan-patahannya. Nah, titik-titik ini titik-titik akuisisinya ya. Sepertinya ini titik-titik akuisisinya figur 1B ya, figur 1B. Nah, ini juga petanya di generate memakai software. Jadi kalau kalian pakai software apa dan punya lisensinya boleh di-mention ya. Supaya peneliti lain bisa mencontoh oh dia pakai software apa ArcMap. Jadi saya bisa pakai ArcMap untuk membuat model ini. Ya. Ini salah satu contoh model yang sangat sangat komprehensif. Kemudian di sini kita bisa melihat A2 secara apa namanya horizontal vertikal ya di situ. Kemudian ketika dibuat peta, sebaran A2-nya diproyeksikan di sini ya. A2-nya di sini. Kemudian A3-nya, A1 sorry, A1-nya juga bisa diplot, kemudian bisa dibuat di sini. Kemudian ada D, ya ada D, D-nya di sini, CS-nya di puncak ya. C-nya mungkin di balik sana. Kemudian ada C, kemudian ada bulge ya. Nah, bulge-nya juga dituliskan di sini. Bulge, kemudian ada Dolomio, dan seterusnya. Jadi ini salah satu penyajian data yang sangat komprehensif ya. Nanti saya harap ketika ketika menulis tesis ya, menulis tesis atau apapun itu ada satu figur yang merupakan conclusion dari riset tesis teman-teman semua. Ya, jadi ini merupakan salah satu visualisasi data dari hasil kompilasi semua ya, hasil kompilasi semua metode. Oke, ada pertanyaan eh, terkait kuliah hari ini. Jadi ketika menyajikan data ya, menyajikan data harus harus komprehensif di situ. Ada pertanyaan dari rekan-rekan semua? Pak, izin nanya Pak. Ah, Itu kan tadi ada yang apa
yang gambar itu, yang di atas dua gambar, yang di atas tadi itu hasil pemodelannya, terus yang di bawahnya itu eh, pas ngukur di lapangan itu untuk arah north east northnya itu diletak di mana gitu Pak? Oh ini ya, ya ini kan eastingnya di sini. Bukan Kemudian bukan north. Pak. Nah kalau east ini kan sudah north ya, pasti eastnya kan di sini. Ya, orientasi jangan lupa. Westnya kan di sini. Makanya di sini kan dia mau meng-highlight sistem hidrotermal kan. Sistem hidrotermal kan mau di-highlight. Jadi di sini misalkan A2. A2 kan berarti di sini. Ya kan? Ini juga di sini. Kemudian CS itu kan puncak. Puncaknya di sini misalkan. CS puncak, puncak di sini. Ini juga di sini ya. Kemudian di sini ada A1 ya. A1-nya di sini, ini juga A1. Jadi ini eh, merupakan proyeksi dari cross section ini dalam bentuk peta ya dalam bentuk peta. Nah ini dibuat sebenarnya peneliti sudah tahu sebenarnya secara horizontal ya. Peneliti sudah tahu sebenarnya horizontal maka dia didigitasi dulu, dimappingkan dulu semuanya ini juga. Nah tapi vertikalnya kan nggak tahu kalau horizontal. Makanya dibuat slide seperti ini ya dalam penyajian data dibuat slide seperti ini. Makanya eh, ini menurut saya visualisasi data yang sangat sangat robust ya, sangat kuat di situ. Gitu Nurul Nurul ya yang tadi tanya ya. Iya Pak. Untuk ini yang tadi ada di PT itu yang contoh hasil visualisasi visualisasi data yang nggak bagus itu loh. Oh mau melihat yang tidak bagus. Kan itu tadi itu ada nggak ada ininya ya northnya gitu. Itu kalau yang kayak gitu gimana itu? Oh ini ya yang misalkan ini ya, yang ini tadi ya Mbak ya. Iya Pak. Nah ini benar-benar ya betul ini visualisasi data yang kok jadi nge-freeze ya. Nah ini nggak ada orientasi arah ya. Jadi pertama kita disajikan oleh garis yang melengkung ya. Kita nggak tahu juga se, apa lintasannya kemana ini. Utara juga di mana kita nggak tahu. Hanya disajikan foto ya, foto lapangan. Kemudian di sini ada data kecepatan seismik ya, VS di situ. Ini juga sehingga ketika kita mau menginterpretasikan bawah lapisan ini di mana, apakah di sini atau land di sini atau di sini, kan kita nggak tahu ya kan. Ini juga jadi informasi antara gambar A dengan gambar B itu tidak tidak saling mendukung ya tidak saling mendukung. Nah ini perlu diperhatikan supaya supaya informasi dari A dan B itu bisa saling mendukung sehingga eh, pembaca itu tahu oh maksudnya merah ini mungkin kecepatannya rendah ya rendah mungkin apa gitu bisa di pasir lepas misalkan semakin dalam semakin kompak misalkan di bawah ada andesit misalkan ya jadi kalau bisa ini eh, disajikan lebih lebih proper ya lebih proper yang mana gitu itu ya Mbak Anissa ya ini kalau dari Mbak Anissa sendiri gimana nih apakah bisa membaca seperti ini. Tidak Pak. Tidak yakin. Itu maksudnya A itu kemana? Apa gitu? Gimana Misal ini Pak. Ini saya pengen buat yang seperti ini gitu. Berarti untuk yang gambar A sama yang gambar B itu saya taruh arah north itu berbeda gitu ya Pak. Misalkan arah notnya ke sana misalkan yang ini saya nggak tahu ya arah ini juga nggak tahu ini ini daerah mana misalkan ya ini notnya miring nggak masalah nah ini misalkan kalau garisnya ke sana berarti notnya yang satunya beda dong ngasih not
ke sana misalkan, ya, ya kan ini notnya ke sana, berarti ini kan garisnya ke sini ya, berarti sejajar dengan sini ya, notnya atau notnya ke sana ya, tegak lurus kayaknya. Kali ini ke sana, misalkan notnya ke arah sini ya, berarti kan ini tegak lurus. Ini notnya berarti ke arah atas gitu. Ya, jadi ini memang membingungkan, satu orientasinya nggak jelas ya. Orientasi gambar dengan A dengan B itu tidak tidak informatif, ya tidak informatif. Jadi nggak tahu ini bagaimana cara menyelesaikannya. Gitu Mbak Nurul mungkin. Kasih Pak. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Pak. Misalkan Mas Alfandi. Ini ada yang penyajian gambar itu Pak, untuk captionnya itu apa ada kaidah atau aturan tertentu Pak? Karena kadang kita lihat captionnya itu sangat panjang, kadang ada Mm-mm. juga yang cuma beberapa kata gitu Pak. Oh iya ya, boleh. Figur caption memang kalau di artikel tidak tidak apa ya istilahnya ya, tidak ada aturan baku Mas. Cuman jangan sampai figur caption itu menjadi main body ya, main body tetap harus di teks ya. Nah di sini misalkan figur caption tuh intinya ya, intinya misalkan meng-highlight angka. Jadi misalkan kita mau mencari batuan sedimen nih misalkan. Batuan sedimen ada di garis kuning misalkan. Contohnya ya. Nah, ini kita di highlight. Set. Nah, batuan sedimen punya kecepatan sekitar 1,2 sampai 1,5 gitu misalkan. Jadi ini harus di highlight ya. Nah, detailnya di teks. Di teks itu kita bisa mendetailkan, misalkan kita bahas satu-satu per lapisan. Kita bahas satu-satu per lapisan. Ini lapisan ini kecepatannya berapa, lapisan ini kecepatan berapa, yang hijau berapa, yang hijau tua berapa. Jadi kita harus kita harus tahu itu. Ya, jadi jangan sampai figur caption boleh boleh panjang ya, boleh malah figur caption kalau terlalu pendek di jurnal atau artikel atau tesis tuh kayak kurang greget ya. Misalkan eh, gambar 56 merupakan gambar 56 titik peta anomali magnet medan magnet misalkan. Udah tok gitu. Nggak ada keterangan apa-apa. Itu kan kayak membuat kita kurang ya. Padahal itu result. Nah, kecuali kalau cuman membahas geologi regional ya misalkan atau studi area. Misalkan peta gambar titik satu gitu ya. Terus studi area ya, area penelitian. Tapi biasanya juga kalau di jurnal diminta ditambah itu keterangannya. Misalkan zona penelitian terletak di desa ini. Desa ini mempunyai penduduk sekitar sekian 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 gitu. Jadi monggo nanti keterangan gambar itu dibuat seinformatif mungkin tapi yang main ya, yang informasi yang mau di highlight detailnya ada di body text. Gitu Mas. Oh, baik Pak, Mas terima kasih. Alfari. Clear ya? Iya, clear, clear Pak. Siap. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Figur caption keterangan gambar juga termasuk dalam penyajian data ya, penyajian data. Baik, kalau tidak ada, eh, kita lanjutkan untuk apa namanya tugas ya. Bentar, silahkan masing-masing membuka website ini. Wait, sebentar.
Sebentar ya. Saya kok nggak bisa akses. Sebentar ya. Oke, saya share ya. Silahkan ke website ini ya. Silahkan register dulu di sini ya. Kalian bisa register. Silahkan bisa kalian register dulu buat akun ya. Sekarang saja daripada nanti bingung. Kita masih ada sampai 12.55 kan. Habis login pilih apa yang Pak? Sudah bikin sudah bikin sudah bikin akun Mbak Sinta atau Mbak siapa sih? Sudah pada bikin akun? Ini sementara Kak. Oh ya, bikin akun dulu ya, terus login. Nah, setelah login nanti akan muncul seperti ini ya. Terus kalian ke akan muncul dashboard ya. Dashboard, kemudian bisa ke Copernicus browser. Kemudian untuk software jangan lupa kalian menginstal Snap ya.
Nah, ini kalian bisa download, silahkan bisa download yang Windows, yang Mac, yang Linux, kalian ambil yang main aja, main download, kemudian diinstal seperti biasa. Ini bisa cukup lama ya, tergantung kecepatan internet kalian. Sudah sampai sini? Ya, silahkan login. Masih register. Ya, silahkan register dulu ya. Sudah registrasi semua? Kalau sudah OTW Pak, registrasi, OTW. oke ya, oke. Kabari ya kalau sudah registrasi ya. Pak Bermis di siapa ya Pak? Gimana Jasinda? Bagian ini, bagian kategori. Putus-putus sih. Mungkin bisa di chat aja. Itu Pak di bagian user kategorinya kita pilih yang bagian mana ya Pak? Itu tadi sama Mbak Jasinda pertanyaannya sama. Oh. Atau mungkin ada yang mau share screen, saya bantu. Share screen boleh Pak. Siapa Mas Teddy ya? Silakan Mas. Itu not applicable, oke. Unitnya ini aja. Public aja nggak apa. Public talk aja Mas. Umum. Nah itu. Register dah. Itu Yang ini Pak. Open Eco Service Project Name. Kayaknya nggak perlu deh itu. Oh, nggak usah. Oke Pak.
Oh, harus ada tanda bintangnya ya. Harus dipilih Pak itu. Oh, sebentar-bentar. Tadi passwordnya iya. Itu apa ya keterangan Oh, ini C3S itu apa ya? Tadi bawahnya itu ada keterangan tuh, Mas. Coba. Oh, yang CCM sama CCM Data Access dibatasi ya. CCMS, CCM. Copenhagen Machine User kategori. Ke atas coba. Iya, CCM Data. Coba diklik dulu, Mas. Copernicus Service Project Name-nya. Not applicable bisa nggak? Kalau saya register, belum password Pak, sebentar Pak, belum ngisi password. oh ya, aja didelok ke wong-wong. Password deh. Yang itu tadi perlu nggak, Pak? Ya, kalau ada bintangnya ateris berarti perlu itu. Soalnya itu kan itu muncul kalau misal saya ngasih yang di I'm also interested di bagian 3 yang atasnya tadi itu, Pak. Oh, kalau perlu nggak, kalau itu nggak usah di interested aja berarti. Ini spam ini nanti. Oke, oke, Pak. Mm-mm. Tujuannya untuk anu aja, belajar aja. Untuk education. Gimana? Oh, setelah berhasil login. Nah, ini teman-temannya masih bingung register nggak? Kalau sudah berhasil login, silahkan kalian mencari apa namanya zona interest kalian sendiri-sendiri ya. Misalkan di sini di Indonesia aja ada banyak. Misalkan kalian tertarik dengan Bali misalkan atau Rinjani ya, Lombok misalkan. Bebas. Misalkan kalian mau mencari ya kan. Sudah di tampilan sini Mas. Ini saya belum share screen ya. Misalkan di sini ya. Nah, ini kalian bisa bikin base map ya, bikin base map misalkan di zoom in ya. Di zoom in, ini kalian bisa bikin base map. Misalnya ini zoom out, terus kalian bikin polygon di situ ya, bikin Ini polygon. masuknya di mana tadi, Pak? Ini masuknya di dashboard, Mas. Tadi kan di sini ya, sudah login belum ya? Sudah pada login belum? Nah, login dulu ya. Silakan login dulu. Gimana sudah berhasil? Sebentar, Sudah. Pak. Oh iya. Nah, ada yang sudah, ada yang belum tuh. Kita tunggu sebentar ya.
Ada yang masih struggling. Ya Pak, sebentar. Yuk, kita tunggu. Oh, eh, nggak tahu. Saya sampai 2123 itu dan sampai 100 tahun ke depan. Nggak tahu sekarang. Mungkin karena yang pakai banyak ya. Ya, karena ini misi apa? Observasi observasi bumi ya. Jadi memang karena bumi kita sudah mulai tua, bumi kita sudah mulai tua sehingga dan berhadapan dengan climate change. Oke, sudah semua. Sudah bisa, Pak. Sudah sampai dashboard, Pak. Oke, kalau sudah pakai dashboard, nanti klik ini Copernicus Browser, akan diklik, nanti munculnya seperti ini. Ya, munculnya seperti ini. Kemudian silahkan kalian cari area interest kalian, boleh pesisir pantai, boleh kota, boleh gunung api, ya, boleh sesuatu hal yang bisa diukur ya. Ini saya kasih contoh misalkan Rinjani, contohnya Rinjani. Kemudian kalian cari datanya ya. Misalkan di sini kalian pilih yang Sentinel-2 dulu ya. Yang Sentinel-2 dulu boleh yang C atau A atau lebih baik yang A dulu ya. Yang A. Kemudian oh ya ini visualize. Sorry, kalian cari search. Kalian klik ini ya. Klik ini kemudian untuk base map kalian bisa mengukur ini cloud, semakin sedikit ini cloud covernya semakin kecil ya, semakin kecil. Kalau seperti ini nanti cloud coveragenya semakin besar. Kemudian bisa klik L2A atau L1C di situ. L2A atau L1C bisa diklik. Kemudian time range-nya silakan pilih area yang mana, misalkan ini Januari atau di sini September misalkan. Tapi jangan lupa ini di polygon dulu ya. Ini di polygon dulu. Kemudian kalian search ya. Agak lama ya. Sorry ini belum saya klik. Tapi kayaknya nanti muncul dua-duanya kalau nggak diklik.
agak lama ya, sorry. Sudah dapat area masing-masing? Nah, ini sudah mulai dapat ya. Sudah mulai dapat. Contohnya ini. Nah, ini nanti kalian download sebisa mungkin yang awannya di area interestnya sedikit ya. Misalkan di sini ini masih banyak awan yang awannya sedikit. Ya, misalkan kalian download, ya misalkan ini bisa di-download, downloadnya ini ya. Download ini kalian bisa visualize dulu. Nah, ini hasil visualisasinya bisa kalian lihat Rinjani ya. Rinjani pada bulan September, 3 September. Terus kalian bisa download di sini. Kalian bisa download. Sudah di-download. Ini saya contoh ya. Boleh boleh mengambil misalkan pesisir pantai Sumbawa juga boleh. Ya, misalkan di sini juga boleh. Pesisir pantai Sumbawa juga boleh. Bebas. Indonesia luas ya. Atau di pulau sini juga bisa. Bisa pulau-pulau kecil nih. Ya, pulau-pulau kecil ini bisa dianalisis misalkan. Ya, pulau-pulau kecil ini bisa dianalisis. Oke, oke. Selanjutnya setelah itu kalian download ya. Setelah kalian download, nanti kalian buka di software ini yang kalian download tadi. Di ESA Snap ini kalian bisa buka ya. Bentar, saya coba. Wait ya, sebentar. Hmm, misalkan ini ya, misalkan ini saya buka. Oh, saya belum share screen ya. Iya, Pak, belum ada share screen. Lupa. Misalkan ini ya, ini nanti kalian buka datanya. Ya, kalian buka datanya. Ini mohon maaf, ini saya membuka data yang sudah saya crop ya. Yang masih raw yang mana ya? Duh, kok sudah dipotong kabeh ya? Bentar ya, mungkin golek data ya. Duh, wis.
Sebentar ya. Saya cari datanya kok tak pindah ya. Wait, tunggu sebentar. Coba di Lombok ini. Ya nanti dibuka ya, dibuka, jangan di ekstrak ya, jangan di ekstrak. Kemudian setelah dibuka, kalian buka OpenRGB ya. Ini kalian bisa membuka banyak hal, misalkan di sini natural color, ini eh, warna aslinya ya, warna aslinya ini contohnya di Gunung Api Karangetang. Contohnya ini saya kalau mau ngecrop nggak pakai semua scene, di zoom in ya, di zoom in, kemudian klik kanan, kemudian spatial subset from view ya. Nah, di sini kalian klik referensinya B2 ya. Yang B2 kemudian terus kalian crop oke ya. Nanti akan muncul citra yang tercrop seperti ini ya. Ini sudah tercrop. Nah, tujuannya nge-crop apa? Supaya komputer kalian tidak ngehang ya, karena data satu itu berat. Kemudian setelah di crop, kalian pakai optik ya. Dan pakai optik, kemudian kalian kalian sudah di crop, kalian resample aja di optik, kemudian di raster resampling ya, raster resampling. Nah, ini resamplingnya parameter nanti dipilih yang B2 lagi. B2 lagi itu punya resolusi sekitar 10 meter. Kemudian samplingnya bilinear ya, supaya supaya smooth ya. Supaya smooth kalian run, nanti akan muncul di sini ya, kan nanti akan muncul. Kemudian kalian eh, apa namanya? eh kalian ekspor ya. Kalian ekspor ke QTIF nanti ya. Nah, ini nggak bisa diekspor karena harus di resample. Tadi sudah saya resample ya. Ini contoh resamplenya yang misalkan ini. Nah, ini misalkan sudah saya resample. Misalkan ini ya. Nah, ini hasil resamplenya. Nah, kepotong nih. Sorry, ini kepotong nih. Pokoknya ini hasil resamplenya ya. Kemudian hasil resamplenya kalian ekspor. QTIF, kalian kasih nama ya. Nama apa gitu, kalian ekspor. Kemudian kalian buka di ArcMap. Ya, kalian buka di ArcMap. Terus kemudian setelah kalian buka di ArcMap, kalian layout peta ya. Boleh ArcMap, boleh QGIS. Ya, boleh QGIS. Nah, kemudian kalian analisis, misalkan di sini ada contohnya ya, misalkan di sini ada jarak eh, garis pantai ya, misalkan yang tertarik garis pantai, berapa garis pantainya yang memanjang misalkan. Kalau yang di gunung misalkan kawah misalkan ya, atau endapan, jarak endapan terjauh berapa misalkan. Nah, ini semua untuk
mencoba meng-highlight base map. Misalkan ada studi area, kalian ingin meneliti suatu objek ya, suatu objek yang tertangkap live dari satelit, karena satelit ini masih berjalan. Misalkan ini saya meneliti Karangetang, ini ada lava ya, atau lava flow atau pyroclastic flow sejauh ini. Nanti bisa dilihat di ArcMap ini jaraknya berapa meter, ini berapa meter, ini berapa. Jadi bisa diketahui zona-zona interestnya ya, zona-zona interest sesuai dengan bidang interest masing-masing. Misalkan tertarik kota ya nanti atau jalan, ini bisa diketahui berapa jalan ya, berapa panjang jalan di sini. Ini juga. Oke gitu ya. Di layout peta, kemudian nanti dicari informasi-informasi spasialnya, kemudian nanti dipresentasikan minggu depan hal yang perlu dipaparkan mungkin keputus ya. Iya, Pak, terputus. Terputus, Pak. Sampai mana tadi tugasnya? Sampai instruksi tugas ya. Misalkan eh, apa namanya eh, pada beberapa tahun terakhir ya sejarah evolusi, misalkan dalam 10 tahun terakhir, kalau gunung api ya, kalau objek lain misalkan Padang Panjang misalkan terletak di kota apa, punya penduduk berapa sekitarnya, pernah punya sejarah tsunami atau gimana gitu ya. Atau kalau di kota, misalkan metain kota Bandung, pernah ada bencana apa di situ, populasi berapa, kepadatan penduduk berapa ya. Jadi bisa disesuaikan di situ. Ya. Kemudian kemudian dibuat base map-nya, ya, dibuat base map-nya. Base map-nya berapa? Misalkan yang ini endapan gunung, misalkan ini bisa panjangnya berapa, luasannya berapa ya. Data-data spasial itu bisa dicari keterangannya di situ. Ya, keterangannya kemudian mungkin bisa mendigitasi atau deliniasi sesuatu, ya. Terus disajikannya nanti ada skala, ada arah utara, kemudian kalau bisa ada legenda ya, ada legenda, kemudian ada judul di situ, judulnya apa, kemudian objek yang mau diteliti apa di situ. Ya, itu untuk tugas kuliah minggu depan ya. Untuk tugas kuliah minggu depan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini menarik, ini mungkin ada sedimentasi dan sebagainya. Nanti kalau ada suatu landscape yang menarik bisa dibahas di keterangan slide ya. Misalkan di sini ada kota apa, nanti bisa disajikan dengan apa informasi-informasi dari eh, informasi literasi ya, informasi literasi lainnya seperti itu. Ada pertanyaan dari rekan-rekan dari kalian semua?
Oke, kalau tidak ada nanti kurang lebih satu mahasiswa 5 slides ya. Kalau mahasiswa 5 slides. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian karena mungkin 15 menit lagi saya ngajar S3 ya. Hari Kamis tuh dari 7 sampai jam 3 sore saya ngajar ngajar terus sampai capek. Jadwalnya full. Baik, terima kasih semuanya. Siap. Ini udah kering tenggorokan. Terima kasih semuanya ya atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sama-sama. Pak. Selamat mengerjakan tugas. Nanti minggu depan kita ketemu lagi ya. Satu orang 5 slide, jangan lupa. Terus paparan base map dan keterangan-keterangan yang ada di base map. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.